Saudara-saudara kasih, kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Lilin Advent ketiga sudah menyala. Lilin pertama lilin harapan, lilin kedua lilin damai sejahtera, lilin yang ketiga sukacita. Gaudete, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, seperti diserukan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Dalam minggu Advent yang ketiga ini, yang sering disebut minggu Gaudete, seruan-seruan dan antifon menggemakan tentang sukacita itu. Demikian juga warna liturgi sedikit berbeda, biasanya ungu, ini ungu muda atau merah muda atau rose, menggambarkan sebuah sukacita. Dan warna liturgi rose itu dipakai hanya dalam dua kesempatan, minggu ketika Advent, minggu Gaudete, dan minggu keempat Prapaskah, minggu Letare. Hanya itu saja, bukan 14 Februari, bukan, enggak ada. Jadi warna rose itu dipakai hanya dalam minggu Gaudete, Advent ketiga, dan minggu Prapaskah keempat. Dan juga kita telah masuki, besok memasuki tanggal 17. Itu berarti di dalam gereja juga ada kebiasaan untuk hitung mundur. Hitung mundur. Jadi sudah ada ya, kalau ada event-event besar, Asian Games atau Piala Dunia atau apa, selalu ada hitung mundur. Atau juga mau pemilu, hitung mundur. Nah, dalam gereja sudah ada lama itu. Dalam masa khusus 7 hari sebelum hari H. Maka di belakang saya ini sudah ada masing-masing antifon O. Itu antifon ibadah sore Kidung Maria, atau juga bait pengantar Injil. Diawali dengan seruan tentang gelar-gelar Yesus. Nah, yang pertama besok dibuka, besok sekarang belum dibuka, besok. Paling ujung itu S, sapiensia. O, kebijaksanaan ilahi. Nah, buka tanggal 17. Terus sampai nanti kalau kebaca semua berbunyi seperti yang di atas sudah kebaca itu. Erokras, saya akan datang. Ya, makanya di sini ya belum ada ini. Nanti hari hanya baru datang. Jadi itulah cara gereja juga mengajari, termasuk secara visual, supaya anak-anak terutama mengetahui bahwa sudah makin dekat hari perayaan Natal. Demikian juga lilinnya sudah 1, 2, 3, berarti sudah makin dekat. Ini adalah cara kita bersama-sama membangun supaya hidup kita, moga-moga kalau udah lilin ketiga, bahkan nanti lilin keempat, hidup kita juga semakin terang. Kalau hidup kita semakin terang, maka kita bisa menyambut yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, kesaksian Yohanes tentang sang terang. Sang terang, itu berarti kita siap menyambut Natal. Yesus juga adalah cahaya dunia, sang terang. Kita diajak untuk menyongsong kedatangannya dengan sukacita. Digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya bacaan pertama. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Gambaran orang sudah memakai pakaian pesta. Ya, kalau pakai pesta, kalau mau pesta kan berarti makin kita akan memakai baju yang terbaik
sesuai dengan dress code gitu kan kadang-kadang. Jangan sampai salah dress code ya. Ya kita nggak ketat amat kalau ke gereja ya nggak usah. Dress code-nya rapi, sopan, udah itu aja. Nggak usah pakai macam-macam. Jadi orang menggambarkan bahwa melalui pakaiannya, jubah keselamatan dan jubah kebenaran. Itu kalau yang kita pakai, ya bagaimana kita nggak gembira kalau kita hidup di dalam keselamatan dan dalam kebenaran. Ya itulah sumber sukacita kita. Dan Tuhan sendiri yang mengenakan. Jadi kalau Tuhan yang mengenakan berarti kita diajak dalam suasana kegembiraan pesta itu. Sebagaimana Tuhan mengenakan jubah keselamatan, jubah kebenaran. Hal yang sama digemakan Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam segala hal dan berdoa. Itulah cara kita menyiapkan kedatangan Tuhan, bukan dengan sembarangan tetapi justru dengan selalu mengucap syukur dalam doa. Dan itulah cara kita menyiapkan hati akan kedatangan Tuhan. Dan sukacita itu juga dialami oleh Yohanes yang diutus untuk menjadi saksi tentang terang sejati, tentang cahaya, supaya orang melalui pewartaan Yohanes menjadi selamat dan percaya karena percaya kepada Yesus. Sukacita inilah yang kembali digemakan dan menandai karya penggembalaan, tema penggembalaan penting dari Paus Fransiskus. Jadi kalau mau mengetahui, memahami isi hati Paus Fransiskus, saya kira tidak salah dua kata kunci: sukacita dan belas kasih. Ya, dua itu aja. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Maka Paus kembali menggemakan supaya ikut Yesus itu ada sukacita. Jadi kalau orang ikut Yesus mukanya ditekuk dan murung, ada apa kamu? Ada yang salah. Kalau ikut Yesus yang benar, ada sukacita. Maka Paulus sampai membuat 3 serangkai buku. Pertama, Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Inilah panggilan kemuridan kita sebagai murid-murid Yesus. Sukacita Injil. Injil adalah kabar gembira. Bagaimana kita mewartakan kabar gembira kalau kita sendiri murung, nggak dipercaya. Ikut Yesus itu menggembirakan, bahas sukacita, tapi mukanya ditekuk, mana ada orang percaya. Ini mau diingatkan oleh Paus. Bagaimana kamu mengajak orang sukacita ikut Yesus kalau kamu sendiri mukanya ditekuk. Jadi digambarkan oleh Paus Fransiskus di sini. Ada itu orang Kristiani yang selalu muram, hidupnya terasa seperti masa prapaskah berkepanjangan. Prapaskah terus, puasa terus, tidak ada sukacita, tidak ada haleluya, nggak ada. Adanya kidung ratapan terus. Nah kalau begitu ada yang salah. Satu, salah kamar itu, ada salah jalan, nggak cocok jadi murid. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak cocok jadi murid itu nggak daripada paksaan. Kalau yang ngerasa cocok lebih baik daripada Anda menderita. Yang kedua, sudah benar jalannya, sudah benar pilihannya, tapi belum mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang sungguh. Tadi pagi ada baptisan 47 orang. Jadi bukan berarti selesai pelajaran, selesai. Yang paling penting adalah apakah Anda mengalami
perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh buahnya dua. Itu tegaskan oleh Paulus Franciscus, yaitu sukacita dan pembaruan hidup. Itu aja caranya. Apakah Anda sungguh murid Yesus? Ujiannya cuma dua itu. Apakah Anda mengalami sukacita, dan apakah Anda mengalami pembaruan hidup, mengalami pertobatan terus menerus, perbaikan diri terus menerus, seperti gambaran dalam lilin itu. Di satu pihak berulang, tapi progresif, maju, tidak hanya muter-muter di tempat. Maka 1, 2, 3, 4, maju, jalan terus, bergerak maju, setapak juga nggak apa-apa, tapi maju. Ini yang diharapkan dari kita semua. Kalau jadi murid Yesus malah hidupnya lebih parah, lah ini lebih parah lagi ini. Ikut Yesus kalau hidupnya lebih parah dari sebelum ikut Yesus itu. Wah, kacau lah begitu. Mestinya lebih baik. Itu digambarkan di dalam Evangelii Gaudium. Dan sukacita bukan berarti wes bablas masalah, enggak ada masalah. Enggak juga gitu kali. Yesus tidak menjanjikan kalau ikut aku kamu bebas masalah. Enggak pernah. Bahkan dia barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, ikut aku ya. Yesus enggak pernah menjanjikan kalau ikut aku kamu bebas masalah. Ya kalau Anda ikut Yesus mau bebas masalah, Anda sudah bermasalah. Ya, Yesus tidak menjanjikan, tetapi Dia menjanjikan kalau akan menyertai kita. Jika dalam situasi sesulit apapun, selalu ada harapan. Dan inilah yang kita rawat melalui masa Advent ini. Merawat pengharapan yang panjang. Karena Tuhan selalu yakin akan menyertai kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Itulah sumber sukacita. Sukacita bukan berarti hanya hai ketawa ketiwi aja. Itu bukan sukacita. Maka dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Anda tak mengalami bahwa Tuhan menyertai hidup Anda, nah Anda mengalami sukacita dan damai. Ini panggilan umum kemuritan, ya. Boleh dibaca, bisa di-download gratis. Gratis. Kalau bukunya ya beli. Kalau filenya PDF gratis. Yang kedua, gaudete et exsultate. Bersukacitalah dan bergembiralah. Itulah panggilan kekudusan, panggilan kesempurnaan kasih. Ini digambarkan oleh Paulus Franciscus bahwa lihat, semua orang kudus digambarkan selalu ada halonya itu, ada sukacitanya. Enggak ada orang kudus yang mukanya ditekuk, enggak ada. Semua orang kudus memancarkan sukacita, kegembiraan. Enggak ada orang kudus kok mukanya ditekuk, enggak ada. Bahkan mereka yang mengalami penderitaan berat sekalipun tidak pernah kehilangan kegembiraan ikut Yesus. Dan panggilan kekudusan itu berarti hari ini menghayati apapun yang kita tekuni, profesi kita apapun namanya, bukan apanya, tapi bagaimananya. Dan bagaimananya adalah seberapa besar kasih yang Anda berikan dalam tindakan sekecil apapun itu. Inilah yang memberikan bobot, mutu, kualifikasi dari tindakan kita sebagai orang Kristiani. Sama-sama bikin kopi untuk suaminya pagi hari, atau bikin sarapan untuk anaknya, dengan muka ditekuk, dengan marah-marah, dan satunya dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan gembira. Rasanya beda itu. Ya, sama-sama yang dibuat, tapi apa perbedaannya? Perbedaan seberapa besar kasih yang kita berikan dalam tindakan sekecil apapun itu. Itulah jalan kita menuju kesempurnaan kasih. Yang ketiga, amoris laetitia. Ada sukacita lagi.
sukacita, kasih itu panggilan khusus hidup berkeluarga. Kalau panggilan hidup berkeluarga sungguh-sungguh dihayati sebagai ungkapan menghayati, menghidupi kasih Tuhan, maka mesti ada sukacita. Kalau hidup berkeluarga yang mau menghayati hidup kasih malah gak ada sukacita, nah ada sesuatu itu. Ada sesuatu itu. Maka Paulus mengatakan bahwa kasih itu juga dalam keluarga digambarkan sebagai seperti air. Air itu kalau mengalir lancar maka bersih, segar. Tapi air itu kalau mandek, mampet, entah itu selang, entah itu got, entah itu kali, jadinya apa? Comberan, bau dan beracun, toksik. Jadi air kasih itu bisa menjadi comberan. Kalau merosot, kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, jadi toksik. Relasi kasih yang dulu hangat, mesra, menjadi relasi toksik, mematikan, beracun, bisa. Itu yang nggak diharapkan. Yang diharapkan apa? Air itu lama-lama diubah menjadi anggur. Seperti di Kana, air biasa menjadi anggur karena semakin tebal semakin kokoh kasihnya, sehingga kasihnya mengubah air menjadi anggur. Dan kita tahu anggur itu makin tua makin baik, makin bermutu, makin mahal. Ya itu yang diharapkan. Jadi kalau Anda berkeluarga makin tua mestinya makin bermutu, makin mahal, makin berharga. Gitu. Kalau nggak dirawat, jadinya apa? Dari sukacita jadi toksik. Bisa ya? Suami istri itu omongannya bisa toksik gitu. Saling. Maka kita diajak untuk kegembiraan itu harus dirawat, dijaga. Dan mari kita bersama-sama ya belajar dari Yohanes Pembaptis yang hari ini tampilkan sebagai saksi yang jujur, yang tahu diri, yang tahu tugasnya, penunjuk jalan saja. Kalau susah selesai tugasnya, ya selesai. Tokoh utamanya datang, ya selesai. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Baru kalau begitu kita bisa memuji Yesus. Kalau kita masih diri kita makin besar, Tuhan makin kecil, maka nggak ada tempat untuk Tuhan, ya kan? Kalau kita ego kita makin besar, tidak ada tempat untuk Tuhan. Maka kita belajar dari Yohanes Pembaptis, biar dia semakin besar, aku semakin kecil, sehingga ia bisa masuk dalam hidupku. Dia seorang yang lapang hati, ya, legowo. Ya bapak-bapak, juga ibu-ibu sih sama aja, yang punya jabatan-jabatan itu, jabatan di perusahaan, jabatan di komunitas, jabatan di pemerintahan, hati-hati belajar dari Yohanes Pembaptis supaya tidak jatuh dalam post power syndrome. Ya legowo, biarlah kesempatan yang lain untuk menjalankan, yang muda-muda untuk meneruskan. Jangan semua masih dipegang terus. Ya, belajar legowo seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita boleh pada hari ini, minggu ini, dan waktu makin dekat ini, kita semakin mengalami sukacita. Sukacita yang membuat kita juga semakin dipenuhi oleh Roh Tuhan, sehingga kita selalu bersyukur, bersukacita, berdoa, dan berbenah diri. Itulah jalan paling baik agar kita boleh menyambut kehadirannya dengan sukacita.